Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya ada kesempatan untuk memulai sesuatu yang sudah lama pengen banget aku lakuin. Setelah berbagai macam kejadian, berbagai macam momen-momen yang mungkin bisa dibilang di luar nalar, tapi ternyata banyak juga orang-orang di luar sana mengalami. Dan ketika aku sudah mengalami proses ini dan berada di titik ini sekarang, pengen banget rasanya bisa berbagi buat teman-teman semuanya, terutama tentang teman-teman yang sedang berjuang dengan gangguan jin. Mungkin banyak orang yang ketika lihat aku ingetnya, wah ini sih si perempuan yang kena sihir, wah ini sih si orang yang kena santet itu, dan segala macam bentuk klaim-klaim. Mungkin di luar sana teman-teman banyak banget orang yang kalau lihat aku udah kebayangnya labelnya itu udah si Indah Dari itu yang kena sihir, Indah Dari itu yang kena santet, dan berbagai macam kisah-kisah horor yang label-label tentang mistis dan kehororan persihiran itu melekat kepada aku. Tapi nggak apa-apa, karena justru dengan itu alhamdulillah Allah kasih jalan aku untuk bisa berbagi tentang bagaimana caranya kita berjuang melawan sihir. Dan ada banyak hal yang ternyata membuka cakrawala ilmu yang aku pelajari dan pengen banget aku bagi buat teman-teman semuanya, karena ternyata perempuan itu rentan sekali terkena gangguan jin. Dan bukan hanya jin sihir, tapi juga ada jin nasab alias jin leluhur, ada jin jatuh cinta, ada jin balas dendam, ada jin servant of Dajjal, dan lain-lain, termasuk Ain yang pengen banget aku share ke kalian. Dan kita mulai dari yang pertama. Mungkin aku mulai dari kapan sih pertama kali aku ngeh bahwa aku ini ternyata terkena sihir. Jadi waktu itu aku tuh sering banget sakit dan sering banget pingsan, dan ketika diperiksa ke medis, cek lab dan segala macamnya semuanya normal, tapi itu terjadi begitu sering, dan terutama terjadi pada jam-jam tertentu, dan jamnya itu sama. Misalnya kalau dia habis asar, terus kalau malam terus, dan itu menyakitkan banget karena larinya ke fisik, tapi sebel banget karena setiap diperiksa ke medis nggak ada. Sedangkan aku sering banget jatuh gitu, bahkan sering banget jatuh di jalan pingsan tiba-tiba gitu. Dan pada akhirnya ketika sudah tahu di medis nggak terdeteksi apa itu penyakitnya, punya kesimpulan bahwa oh ini berarti non medis, dan kalau non medis berarti larinya kita ke ruqyah gitu. Dan akhirnya aku coba untuk ruqyah pertama itu aku sebenarnya udah lama ya, aku udah kenal ruqyah gitu. Bahkan sebelum aku terkena sihir, dulu aku udah pernah ruqyah karena memang dari balik ya, aku mulai balik tuh mulai dapat haid. Setelah itu aku mulai bisa melihat jin gitu, dan tapi aku berusaha untuk abaikan dan tidak mau mengasah penglihatan itu, dan sempat ruqyah juga untuk menghilangkannya gitu. Dan bener-bener gongnya itu aku bener-bener mendalami tentang ruqyah itu pada saat aku terkena sihir kemarin gitu. Hasilnya luar biasa. Tapi alhamdulillah aku tidak pernah menyesal Allah memberikan ujian itu kepada aku, karena dari ujian tersebut ternyata Allah membuka banyak pintu-pintu keberkahan dan pintu-pintu kebaikan. Dan kali ini aku pengen banget nyemangatin teman-teman semuanya, terutama yang terkena gangguan jin, bahwa Allah tidak pernah salah kasih takdir, termasuk ketika kalian kena gangguan jin sihir. Mau tahu gimana? Teman-teman bisa temukan di video-video buhul yang beredar, buhul yang aku temukan di samping rumah aku, yang itu bentuknya pocongan kecil, dalamnya isinya tanah kuburan, tulang belulang, potongan hewan, dan mantra-mantra. Dan itu nggak cuma satu, ada beberapa buhul yang kalau dihitung mungkin lebih dari 5 buhul yang aku temukan. Belum lagi binatang-binatang yang banyak banget datang ke tempat aku, mulai dari ular yang muncul di bawah kaki, lalu kelabang, dan belum lagi teror-teror berdarah, kayak tiba-tiba tembok aku ada cepretan darahnya, tiba-tiba rumah aku ada tanah kuburannya, dan berbagai macam hal yang menyakitkan yang terjadi dalam tubuh aku. Kalau aku mimpi, misalnya aku mimpi dicakar sama binatang, bangun tidur itu cakarannya nyata. Aku misalnya aku mimpi digigit sama ular, tiba-tiba bangun tidur gigitan ularnya nyata. Dan karena berbagai macam hal yang aku sakit, tapi ketika aku periksa ke medis aku tidak terdeteksi penyakit apapun, maka aku memutuskan untuk lari ke pengobatan Qur'ani, yaitu ruqyah. Ketika aku ruqyah bukan berarti semua masalahnya selesai, tapi justru perjuangan dimulai pada saat aku mengenal Quran lebih dekat lewat terapi Quran yang kita kenal dengan nama ruqyah syariah.
Qadarullah, Allah kasih ujian ke aku yang berkaitan dengan gangguan jin. Setiap orang punya ujian masing-masing dan Allah sudah tentukan mana yang paling dia mampu, mana yang paling dia bisa untuk memudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan kalimat barusan adalah kalimat untuk menguatkan diriku sendiri karena merasa, wow, ternyata ujianku adalah Allah uji dengan berbagai macam gangguan jin. Seperti gangguan jin sihir, gangguan jin nasab, gangguan jin jatuh cinta, gangguan jin balas dendam, gangguan jin servant of Dajjal, banyak kan? Dan aku pengen banget share ke kalian satu persatu apa aja yang udah aku alamin. Kalau ditanya, pernah nggak teh kena pelet? Pernah. Pernah nggak teh kena sihir tafrik? Pernah. Apa tuh sihir tafrik? Penasaran kan? Sihir tafrik itu adalah sihir yang memisahkan antara suami dan istri. Sihir yang tadinya cinta jadi benci. Pernah nggak teh kena sihir apa balas dendam? Pernah juga. Pernah gak sih aku? Pernah gak teh kena sihir usaha? Pernah. Pernah gak teh kena sihir servant of Dajjal yang si pelayan-pelayannya Dajjal gitu ya, antek-anteknya Dajjal? Pernah juga gitu, banyak kan. Dan aku pengen banget share ke kalian apa aja yang udah aku alamin. Makanya aku sampai bikin buku kan tuh, kayak yang cantik tapi mistis, cinta karena dipelet, bisa karena disantet, semuanya nyeritain gimana itu based on true story, yang itu menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan yang berjuang melawan gangguan jin. Sakit demi sakit, darah demi darah, kehilangan demi kehilangan, itu benar-benar aku rasakan. Dan sampai akhirnya aku terus menggali bagaimana caranya supaya bisa sembuh dan bisa menghilangkan semua gangguan jin yang datang kepada diriku. Dan alhamdulillah Islam itu agama dalil, agama yang sempurna. Dan aku terus menggali tentang bagaimana agar aku bisa selamat, agar aku bisa tetap bahagia meskipun ujiannya Allah takdirkan seperti ini. Makanya meskipun gangguan jinnya waktu itu masih ada, aku tetap terus berkarya. Aku tetap terus melakukan hal-hal yang bisa membuat aku bahagia. Dan bukan cuma itu, aku melakukan banyak hal yang aku pengen orang lain bahagia. Aku pengen banget jadi perantara kebahagiaan orang lain, dan aku pengen banget punya karya. Dan aku ingat banget pesan seseorang yang aku cintai karena Allah. Dia bilang, jangan balas kejahatan orang lain dengan membalas kejahatan yang sama, tapi balaslah dengan karya. Makanya alhamdulillah, ternyata lewat gangguan jin ini, yang memang semua ujian itu ternyata ada hikmahnya, selalu ada berkahnya, selalu ada kebaikan yang Allah inginkan buat kita. Lewat gangguan jin ini ternyata aku jadi bisa dakwah tentang bagaimana cara membentengi diri ke dunia jin, bagaimana cara seorang perempuan agar terlindung dari gangguan jin, bahkan bagaimana caranya supaya tetap bisa bahagia meskipun sedang diuji gangguan jin, dan bahkan bagaimana cara melepaskannya perlahan, bahkan bagaimana cara melepaskan gangguan jinnya. Dan alhamdulillah lewat gangguan jin ini memang aku jadi tahu bahwa gangguan jin ini adalah ujian tauhid, di mana kita benar-benar harus bergantung kepada Allah. Lewat gangguan jin ini aku jadi terbuka jalan dakwahnya, aku jadi bisa banyak melakukan hal-hal, aku jadi bisa menyemangati banyak teman-teman di luar sana yang mungkin kalau cerita tentang gangguan jin akan dibilang halu, gila, drama, dan tidak ada yang percaya. Dan trust me, kalau kalian cerita sama aku akan percaya apapun yang kalian rasakan karena I feel you. Makanya aku ada di sini buat kalian sekarang untuk mendengarkan cerita-cerita kalian, plus aku akan ceritain nanti di YouTube aku tentang apa-apa yang udah aku alamin. Dan aku pengen teman-teman ikut termotivasi, ikut tersemangati, dan gak merasa sendirian dalam menjalani gangguan jin ini. Dan teman-teman semuanya pengen semangatin kalian, tidak ada takdir yang buruk yang Allah berikan sama kita. Kalau ditanya, teh nyesel gak dikasih gangguan jin ini sebagai ujian yang kayaknya kok belum ada kelarnya, ada aja gangguannya gitu? Kalau aku bilang, alhamdulillah, aku tetap bersyukur Allah berikan ini. Kalau karena bukan ujian ini, mungkin aku gak akan kenal Quran lebih dekat. Mungkin aku gak bisa punya rumah Quran sekarang. Mungkin aku gak bisa punya yayasan yang bisa bantu banyak orang untuk bisa lebih bahagia dengan cara yang sederhana. Mungkin aku juga gak akan bisa punya yayasan yang dengan yayasan itu aku bisa melakukan banyak hal menjadi perantara bahagia untuk orang banyak. Dan itu membuat aku jadi lebih bahagia hidupnya, lebih merasa berarti, lebih merasa bermanfaat. Padahal ujiannya mah tetap ada gitu, gangguan-gangguan jinnya kadang-kadang masih aja tetap datang gitu. Tapi alhamdulillah aku tidak membuat gangguan jin itu sebagai penghalang aku untuk berkarya, tidak menjadi halangan aku untuk terus menebar manfaat, tidak menjadi halangan buatku untuk terus mengupgrade diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi seseorang yang berarti. Qadarullah udah pernah 5 kali hilang nadi, dan untuk hidup yang sekali ini aku pengen
hidupku lebih berarti. Makanya buat teman-teman semuanya, doain YouTube ini akan berjalan lancar. Karena biasanya kalau aku udah mulai niat nih mau ngelakuin sesuatu hal berkaitan dengan gangguan jin, karena ini YouTube-nya akan berisi tentang gangguan jin, biasanya gangguannya ada aja gitu ya. Termasuk biasanya darah tuh ngocor dari mulut aku gitu. Tapi aku nggak apa-apa. Yang penting kita bisa terus menebar karya. Kalau bukan karena Allah takdirkan aku terkena gangguan jin, mungkin nggak akan ada karya-karya aku yang seperti Cinta Karena Dipilih Bisa Karena Disantet, Cantik Tapi Mistis. Bahkan mungkin aku nggak akan punya kesempatan untuk bisa sharing dakwah ke teman-teman semuanya dari daerah ke daerah untuk nyemangatin gimana caranya wanita agar terhindar dari gangguan jin. Kalau bukan karena Allah takdirkan untuk menjadi gangguan jin, mungkin aku juga nggak akan punya rumah Quran yang di sini bisa melayani para keluarga Allah. Siapa itu keluarga Allah? Keluarga Allah adalah para penghafal Quran. Alhamdulillah Allah mudahkan dan Nas sudah membuktikan sekali bagaimana Al-Quran itu benar-benar berdampak positif untuk kesembuhan aku sebagai orang yang terkena gangguan jin, juga dalam membuat hidupku jauh lebih berarti. Karena aku juga udah ngebuktiin bagaimana Al-Quran itu sangat berefek sekali dalam hidup kita. Hanya Alhamdulillah ketika waktu itu aku hampir mati 5 kali dan Al-Quran sangat berpengaruh sekali dalam hidup aku sebagai penyembuh, maka Alhamdulillah Allah mudahkan. Lewat itu bisa punya rumah Quran atau wadu laki-laki, rumah Quran atau wadu, dan buat yang perempuan. Jadi aku punya, dimana hidup yang sekali ini Alhamdulillah Allah takdirkan aku juga bisa punya yayasan yang itu bisa membersamai ribuan anak-anak yatim, ribuan anak-anak hafal Quran, dan juga para janda-janda duafa yang mereka juga berhak untuk bahagia. Dan ternyata aku belajar bahagia itu sangat mudah. Bahagia itu dengan bersyukur. Meskipun kita ada ujiannya, dan cara bersyukur kita bisa dengan cara berbagi dengan orang banyak. Cara bersyukur kita dengan membagikan orang banyak. Hidup itu terlalu egois untuk kita bahagia sendirian. Bahwa bahagia itu terlalu egois untuk kita nikmati sendirian. Maka kita harus berbagi kebahagiaan dengan orang banyak. Dan meskipun ujiannya ada aja, tapi percayalah ketika kita membagikan orang lain, kita pun akan tertular bahagianya. Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin di luar sana sedang berjuang juga dengan gangguan jin, jangan putus asa, jangan bersedih, jangan takut. Hidup harus tetap berjalan meskipun ujiannya sekarang sedang kita lalui, sedang kita hadapi, dan insya Allah nanti ada akhirnya kok. Tetap semangat dan bikin karya-karya yang bikin kita bersyukur nanti di akhirat. Bahwa hidup harus tetap berjalan, hidup yang sekali ini harus tetap berarti. Nanti juga gangguan jinnya hilang, asal kita tahu caranya dan kita sabar dalam menjalani prosesnya. Kamu gak sendirian kok, insya Allah aku temenin. Dan ini insya Allah di YouTubeku ini akan ada teman-teman juga yang punya masalah yang sama, yang punya ujian yang sama kayak kita, terkena gangguan-gangguan jin, yang mereka akan juga sharing dan saling menyemangati. Jangan kemana-mana ya, pokoknya subscribe YouTube aku. Aku akan hadir bersama teman-teman yang insya Allah sefrekuensi dalam menyemangati teman-teman semuanya, dan termasuk nyemangatin aku sendiri sih di YouTube channel aku. Doain berkah dan ini bisa jadi pahala jariah buat kita semuanya. Semangat ya!